Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 55. Perasaan cemburu. Dari gayanya, kelihatan sekali kalau Kak Akila menyukai Abang Rangga. Eva berbisik telinga Zainab sambil terus memandang ke arah Akila. Cepat ke sana sebelum Kak Akila sampai, bisik Aliyah. Seni si kembar Aliyah dan Afifah yang kompak memberikan nasihat untuk Zainab. Hanya si kembar Afifah dan Aliyah yang tahu akan perasaan yang dimiliki Zainab ke Rangga. Tanpa berpikir panjang, Zainab mengikuti saran dari kedua sahabatnya yang kembar tersebut. Ia beranjak dari duduknya. Ain duduk di sana ya. Zainab menunjukkan meja tempat Rangga berada. Tanpa menunggu jawaban dari teman-temannya, ia langsung pergi ke meja tersebut. Maka kakinya dipercepatnya secepat mungkin, agar bisa sampai lebih dulu. Walau bagaimanapun, Zainab tidak ingin Akila mendahuluinya. Kenapa pindah ke sini? Tanya Rangga saat Zainab duduk di sebelahnya dengan nafas naik turun. Ain, mau duduk di sini aja. Zainab tersenyum manja. Datuk nafasnya secara diam-diam agar Rangga tidak mendengar suara nafasnya yang tersengal-sengal. Akila baru berencana bergabung dengan Rangga. Diam saat melihat Zainab sudah mengisi kursi yang berada di samping Rangga terlebih dahulu. Adik Akila duduk di sini, dapat menepuk kursi yang ada di sebelahnya. Akila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia duduk di samping Dafa. Melihat Rangga yang duduk bersama dengan Zainab, membuat hatinya terasa sakit dan juga panas. Apa memang sepertinya rasa sakitnya kayak kita bertepuk sebelah tangan, pikirnya. Tidak ingin melihat, matanya masih saja memandang Rangga dan Zainab yang duduk di depannya. Iya, nggak apa, lebih bagus duduk di sini. Kalau duduk di sana, itu mau makan, pasti datang ke sini. Rangga tersenyum menang Zainab. Ia sangat tahu bahwa gadis cantik itu sangat suka makan nasi dalam piringnya. Zainab tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rangga diam memandang Zainab. Bagaimana bila nanti ia diberi tempat dinas yang jauh dari ibu kota? Bagaimana Zainab makan? Selama ini adiknya akan makan sedikit bila tidak bersama dengannya. Jadi nanti bagaimana kalau seandainya Rangga ditempatkan di tempat yang jauh dari Jakarta? Dafa memandang Zainab. Ia sangat tahu bahwa Zainab sangat dekat dengan Rangga. Bahkan gadis itu tidak pernah malu bila Rangga menyuapinya. Sedangkan dengannya, Zainab bersikap biasa saja. Raut wajah Zainab sedikit sedih ketika saat mendengar pertanyaan dari Dafa. Apalagi nanti di tempat dinas, maka banyak polon-polon cantik. Akila dengan sengaja memanasi Zainab. Zainab menarik Rangga dengan memejamkan bibirnya. Mengapa hal ini baru terfikirkan olehnya? Seharusnya ia menyadari akan hal ini. Mengapa dikatakan oleh Akila bahwa Zainab semakin takut? Polwan itu udahlah cantik, mandiri, nggak manja lagi. Akila tersenyum tipis. Ia tetap berbicara meskipun Rangga membesarkan matanya sebagai isyarat agar Akila berhenti mirip kompor yang meletup. Abang nggak boleh dekat-dekat sama Polwan. Ain janji akan belajar masak, kupas mangga, kupas salak, iris bawang. Ain janji nggak manja lagi. Zainab memandang Rangga dengan bibir yang maju ke depan. Melihat wajah Zainab, Rangga tahu bahwa adiknya ingin menangis. Kalau mereka yang dekati abang, gimana? Tetap aja nggak boleh. Zainab mukul-mukul dengan abangnya. Saat ini air matanya serasa ingin menetes. Dafa diam ketika melihat sikap Zainab ke Rangga. Rangga tersenyum dan memegang tangan Zainab. Iya, nggak dekat-dekat kok, jawabnya. Di sini katanya nggak dekat-dekat, tapi nanti di sana pasti dekat-dekat. Akila tidak berhenti untuk memanasi Zainab. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya perasaan Zainab kepada Rangga. Setidaknya setelah mengetahui hal ini, Akila bisa meneruskan langkah apa yang akan diambilnya untuk selanjutnya.
Benar apa yang dikatakan oleh Akila, Zainab semakin marah, rasa cemburu semakin menguasainya. Ain ikut abang aja kalau begitu. Apa dikasih mimi dan pipi? Dafa mandang Zainab. Zainab diam dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ain belum tanya, jawabnya. Ya enggak lah, mana mungkin abang dekat-dekat sama polwan di sana. Abang janji? Zainab bertanya dengan mata yang terbuka lebar. Iya janji, cuma wajib ada syaratnya. Rangga tersenyum tipis. Zainab melarang Rangga dengan membesarkan matanya. Apa? Adik juga di sini jangan pacaran. Sikap Zainab yang posisi seperti ini dimanfaatkan Rangga untuk mengikatnya agar tidak berhubungan dengan cowok manapun. Setelah ia nanti dinas di luar kota, Rangga tidak mungkin bisa menjaga dan mengawasi adiknya seperti ini. Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Sip, Zainab mengangkat jempolnya. Hatinya terasa sakit bagaikan tertusuk jarum melihat sikap Rangga terhadap Zainab. Akila sudah bisa memastikan bahwa Zainab diam-diam menyukai Rangga, begitu juga dengan Rangga. Mengetahui ini semua, bahwa dirinya sadar bahwa cintanya tidak akan pernah bisa dipertahankannya. Namun, membuka hati untuk yang lain bukanlah hal yang mudah untuknya, mengingat cintanya sudah terlalu besar untuk Rangga. Adik abang yang pintar, Rangga tersenyum dan mengusap kepala Zainab. Hati yang terasa tenang ketika Zainab mengatakan tidak akan berpacaran selama ditinggalkannya nanti. Iya dong, katanya nggak boleh pacaran, jadi nanti langsung nikah aja. Zainab kembali pura-pura polos untuk menutupi perasaannya terhadap Rangga. Jadi ceritanya langsung nikahan aja ya? Dafa tersenyum dan menyindir. Sebaiknya begitu, jawab Zainab. Berarti 2 tahun lagi ya? Diam-diam Dafa penasaran dengan pasangan tidak jelas di depannya. Zainab diam memandang Rangga. Rangga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, 2 tahun lagi paling cepat, selesai masa ikatan dinas. Nanti kalau nikahan kabari abang ya. Dafa tersenyum tipis ketika melihat cara Rangga dan Zainab yang berusaha menutupi perasaan masing-masing. Kami masih lama, abang dong yang duluan. Zainab memandang Dafa. Dafanya tertawa ketika mendengar ucapan Zainab. Akila sudah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam dan merasakan sakit di hatinya. Ayo, kita makan, Rangga berkata ketika pelayan sudah meletakkan hidangan di atas meja. Dafa menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, ia sangat tidak berselera. Namun agar tidak ada mengetahui seperti apa hancurnya hatinya saat ini, Dafa mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Akila sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan Rangga. Selera makannya hilang seketika ketika mengetahui hal ini. Menu yang tersaji di atas meja sungguh sangat lezat dan menggugah selera, namun ia tidak tertarik sedikit pun untuk mencicipinya. Adek mau apa? Rangga memandang Zainab. Ain maunya ikan bakar. Zainab tersenyum lebar. Rangga masukkan ikan bakar ke piringnya. Daging apa mau juga? Iya. Rangga tersenyum dan masukkan daging ke dalam piringnya. Ain makan di piring abang aja ya. Zainab mengambil sendok tanpa masukkan nasi ke dalam piringnya. Iya, ini nasinya sudah dibanyakin. Rangga tersenyum. Dafa tersenyum ketika melihat Rangga dan Zainab. Ia kemudian memandang Akila yang hanya diam saja. Adek, kenapa nggak ngambil nasi? Ucapnya. Masih kenyang sih bang, jawab Akila dengan tersenyum. Ayo makan lagi, ajak Dafa. Akila menganggukkan kepalanya dan mengambil sedikit saja nasi dan memasukkan daging bakar ke dalam piringnya tanpa ada berkata apa-apa lagi. Akila menyantap nasi dalam piring dengan sangat lambat.
Nasi yang ada dalam mulutnya terasa begitu sangat sulit untuk ditelannya. Ketika melihat bagaimana mesranya Rangga menyuapi Zainab, ingin rasanya ia berkata bahwa dirinya terluka saat ini. Air mata yang akan menetes dicobanya untuk ditahan. Bila seandainya ia bisa pergi dari kursi yang mendudukinya, ingin sekali Akila melakukannya dan mencari tempat untuk bersembunyi dan menangis. Namun Akila tidak bisa melakukan hal itu. Dirinya harus menunjukkan kepada Rangga bahwa ia tidak memiliki rasa apa-apa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.